di over gitu. Sehingga kemudian dia merasa apa-apa dia yang paling bisa, dia tidak juga. Jadi lagi-lagi tetap anak-anak harus diapresiasi dengan segala kemampuannya. Kalau temannya bisa lari dengan kencang, dia belum bisa, dipuji aja ya. Sudah oke, sudah bisa pindah dari ini dalam sekian waktu, dalam sekian detik kayak gitu. Jadi bagaimana kita berbicara dengan anak-anak. Kemudian keterlibatan aktif dalam minat anak. Jangan anaknya suka menggambar, orang tuanya serahkan biasa di arah yang bagus ya. Besok kita berikan ini kalau ada pendidikan gitu. Jadi anak itu merasa terus di apa ya, ada ininya lah, ada pendampingnya lah, sehingga dia tidak merasa sendiri. Kemudian tantangannya keseimbangan kerja dan hidup. Artinya kadang-kadang orang tua, bagaimana kita sampaikan pada beberapa orang tua itu sama sebenarnya hidup. Tidak ada orang rumah, tidak ada orang luar rumah, tidak ada, semuanya sama. Bapak, ibu ada yang dua-duanya bekerja kan, satu berangkat ke timur, satu berangkat ke utara, pagi-pagi anaknya dititip di sekolah, begitu dia. Orang rumah juga mungkin begitu. Satunya berangkat ke Jakarta, satunya berangkat ke Bandung. Kalau ibu satunya berangkat ke Malang, satunya berangkat ke Bojong Genteng. Ya sama aja, sama-sama pergi juga dari rumah. Sehingga kemudian kadang-kadang dari pekerjaan itu ada beban-beban stres. Orang bekerja itu pasti ada stresnya. Kadang-kadang orang menganggap, oh enak tuh yang bekerja di kata yang di Indonesia. Kata Indonesia enak dong kamu di Indonesia. Bisa dekat dengan anak, setiap hari bisa dari mana, bisa berkeluarga. Saya jauh-jauh ke Saudi, jauh dari mana. Kata di sini enak, banyak duitnya. Enak itu selalu ada di orang lain. Kita tidak pernah bersyukur bahwasanya kita sudah enak banget, yang penting bisa makan untuk sehat dan baby. Kemudian perbedaan gaya hidup. Orang tuanya A, ibunya B, gitu kan? Bedanya begitu ya begitulah, karena beda pola pikirnya, beda mungkin budayanya, sehingga yang satunya keras, yang satunya apa satunya boleh, tapi satunya enggak. Jadi anak jadi bingung. Jadi bagaimanapun harus dibicarakan antara suami istri. Kan ada harus ada dalam sepekan kita bersama, makan bersama kayak ngobrol gimana. Jangan sampai kayak kasih makan kucing, kasih tuh makan, ya tuh makan. Iya sih benar kasih makan, tapi kayaknya gimana gitu, kayaknya sih padahal dia adalah bagian dari anggota keluarga kita. Jadi kemudian lagi-lagi komunikasi yang baik, komunikasi antara suami istri itu baik. Maka kemudian tadi nanti akan dibahas ya, sama. Jadi lagi-lagi nanti dibahas selanjutnya nanti akan ada tentang orang tua, lagi-lagi tentang orang tua. Kemudian hubungan sosial bapak ibu keluarga biasa. Enggak pasti ada yang matematika, ada yang sosial, ada yang nyanyi, ada yang segala macam lah. Itulah anak-anak kita. Lahirnya pun berbeda, hari berbeda, harinya sama tapi jamnya berbeda. Jamnya sama tapi tempatnya mungkin berbeda. Tempatnya sama, orang tuanya yang pasti berbeda. Ya kan? Orang tuanya berbeda pasti dia kemudian mempunyai gen-gen yang akan dikeluarkan kepada anaknya, yang akan diturunkan. Apakah itu dari dominan dari sisi bapaknya atau dari sisi ibunya? Tapi dua-duanya pasti akan ada. Oh ini sama dengan bapaknya, oh ini sama dengan ibunya. Kemudian ditelah mentah-mentah. Oh ini gara-gara temannya, ya enggak juga. Bapak ibu kasih sebagai ya didinginkan lah kalau dia kesini ya begini. Oke nanti kita sampaikan ya pada akhirnya. Jangan kemudian yang terjadi orang tuanya datang ke sekolah bawa parang atau ya enggak lah. Di anak kita kita dengarkan, tapi jangan kemudian 100% terjadi pada anak. Terapkan disiplin yang mendidik bukan menghukum. Walaupun nanti akan disampaikan tentang hukuman-hukuman, tapi memang begitu, hidup kan memang ada. Kasih tepuk tangan buat saya
saya orang tua dari Mama Andes kelas 2. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter. Kedua, pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Yang keempat, pola asuh mengkritikul atau mengabaikan. Baik, tepuk tangan buat Ibu Andes. Baik, terima kasih untuk saya wali murid dari kelas 6 Nisa Hasna Fahira. Tadi pola penyemangat belajar ya Pak ya? Kalau pribadi sih yang pertama semangat ya Pak ya, anak-anaknya ya, anak-anak. Terus kalau tadi dari penjelasan Bapak termasuk minimal hubungan antara orang tua yang habis, yang nyaman gitu, agar bisa dicontoh sama anak-anak. Terus hubungan sama orang tua dan guru juga minimal ngasih dukungan. Terus yang terakhir mungkin mempersiapkan mental atau moral yang baik yang zaman sekarang ini yang sudah banyak pengaruh dari luar. baik, terima kasih. Mengajarkan nilai-nilai demokratis. Akan tetapi di sekolah anak mendapatkan sesuatu hal yang bersifatnya otoriter atau pembulian dari anak itu tanpa sepengetahuan guru karena sudah di jam luar sekolah gitu. Nah, saya selalu mengajarkan anak saya untuk bagaimana mempertahankan diri anak saya saat ada pembulian atau ada teman yang membuat anak saya kurang nyaman seperti itu. Akan tetapi setelah kejadian yang pembulian di luar sekolah dengan anak saya satu orang dengan 3 atau 4 temannya saat itu, yang satu pegang kaki kanan, yang pegang kiri, yang pegang tangan, yang satu lagi tendang perut dengan menggunakan kakinya. Nah saat itu anak saya nangis ke rumah, bilang kakak tadi di mana di rumah, di sekolah. Kakak tadi tidak nyaman di sekolah. Kenapa? Akhirnya dia ceritakan, kakak tidak mungkin teman kakak melakukan hal yang tidak baik kepada kakak kalau memang tidak ada suatu masalah dengan kakak. Saya tanya seperti itu. Setelah itu anak saya bilang, iya maka kakak tadi mencatat anak-anak yang nakal di sekolah, membantu bu guru. Seperti itu. Nah setelah itu saya tanyakan kembali kepada bu guru, khawatir kronologinya tidak benar seperti itu. Nah akhirnya benar, kejadiannya seperti itu. Akhirnya saya selalu tanamkan, mama tidak bisa bela kakak. Bagaimana kakak caranya mempertahankan diri kakak agar kakak terhindar dari teman-teman kakak seperti itu. Nah setelah itu dia punya perpikiran, mama kakak punya pemikiran, kenapa kak? Kalau ada teman yang seperti itu, kakak mau balas lagi, tendang perutnya lagi, seperti itu. Nah, padahal saya tidak mengajarkan seperti itu. Saya hanya mengajarkan bagaimana cara kakak mempertahankan diri kakak, menghindari teman-teman seperti itu, agar logikalnya dia itu berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada logika, agar menjadi anak yang lebih rendah hati lagi, lebih bisa memaafkan temannya dibandingin dia sekarang sama adiknya lebih ke emosional, lebih ke pukul karena dia mendapatkan hal yang
setimpal dengan di sekolah, itu di luar jam sekolah ya. Padahal gurunya alhamdulillah dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 ini alhamdulillah saya dapatkan komunikatif yang sangat aktif dan sangat baik gitu Pak. Jadi pertanyaan saya hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.